Halo, Za. Halo Kak, Selamat sore. sore-sore. Oh, Nah, gimana kabarnya? lagi baik nih. Lagi baik. Berarti kemarin-kemarin nggak baik. Apa yang membuat kabar baik apa kalau boleh di-share? Ujiannya lagi berkurang Berkurang. karena libur. Besok kan Oh, libur sampai ya seminggu libur lah besok. Jadi tenang. oh. Terus yang tenang kayak gitu libur. Hah? Libur nggak? Atau masuk? Libur. Wih, enak. Seminggu? Seminggu. Iya makanya. Udah, sebentar. Ini, Makanya nggak ujian besok. wow. Ini sebenarnya SMA kamu doang atau emang se-Jakarta? Gak tahu ya. Imlek sih libur harusnya ya semuanya. Nah, masalahnya kan ada yang lebaran tuh. Lebaran, puasa. Iya. Nah, itu tuh libur nggak ya? Nggak tahu ya. Hmm, Tapi ini yang kalau kerja tuh sekolahku kerja. enggak sih. Tapi kebetulan libur seminggu ini gara-gara ujian udah nggak ada gitu ya. Enggak karena Imlek. Imlek seminggu. Iya, Imlek terus ada Natal juga apa ya seminggu kan? kemarin? Natal, iya seminggu juga. Tapi Oh. biasanya kalau Natal sih di terakhir-terakhir ya, setelah setelah semua selesai. Jadi kayak Hmm. libur semester gitu. Oh, pas libur semester ya. Tapi kalau Imlek ini Iya. khusus seminggu libur. Iya, Wow, enak sekali. makanya Padahal lagi Imleknya senang cuma banget. Selasa doang ya. Agenda apa ini hari ini? Besok. Gak tahu. Paling di rumah. Ya, Oke, hari ini masih ada hubungan sama kemarin. Masih series dari data analis. Dan hari ini visualisasi data sebenarnya simpel banget. Di sini akan dibahas kenapa kita visualisasi data dan mau gunain apa aja. Intinya, slide-nya ada banyak banget. Ini kelihatan nggak sih? Udah kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Terus, nah ini, di riset ada visualisasi data yang hari ini yang akan kita bahas. Sebenarnya simpel banget. Intinya kalau ini cuma pakai matplotlib, kemudian di plot. Nah, tapi nanti kita lihat. Metode visually populer ada jadwal, diagram, ilustro, video, peta mental. Apaan tuh? Oh, peta mental mind map. Tapi ya, sebenarnya semua ini bisa dibuat dengan coding. Bahkan setahu aku Python juga bisa buat presentasi. Aneh banget kan? Jadi buat presentasi dengan Python. Lucu ya, emang sampai orang itu kan mager. Ada orang yang tipenya emang hidupnya di coding gitu kan. Bahkan ada temanku nulis skripsi itu pakai LaTeX. Jadi nggak pakai Word, pakai LaTeX. Saking dia nggak bisa pakai Word, karena Word kan harus nyeting layoutnya gini, nggak dia pakai LaTeX. Jadi setiap eh, nyeting letak tulisannya pakai code LaTeX. Itu aneh banget. Tapi menurut dia lebih menarik gitu. Kemudian misalnya saya ada jadwal dan diagram. Oke, kita lompatin aja karena ini slide-nya ada banyak banget. Ada 128. Nah, ini contohnya. Ketika kamu juga pernah lihat pie chart. Kalau pie chart biasanya cuma bandingin doang. Yang paling gede, paling enggak, emang enggak. Jadi ini contohnya pie chart. Karena kalau cuma tabel ya orang males sih. Tapi kalau pie chart bahkan orang lihatnya, oke. Jadi cuma berapa detik, 1, 2, 3 detik orang udah nangkep insight-nya apa. Makanya dia itu lebih condong ke visual. Nah itu. Informasi visual dalam bentuk diagram lebih baik dirasakan dan gagasannya lebih cepat nyampe ke audiens. Ya. Bahkan kadang orang bisa dibohongi dengan visual. Ada buku namanya Berbohong dengan Statistik. Nah itu nggak pure visual doang yang di-share ya, tapi emang ada statistik-statistik tertentu yang dikemukakan, tapi sebenarnya itu membohongi masyarakat. Biar orang tuh percaya bahwa oh buktinya ini proof gitu. Nah, itu aku belum baca. Mungkin kayak contohnya 8 dari 10 wanita memakai Dove gitu kan. Mungkin itu juga bohong. Mungkin kayak populasi yang dipakai nggak sebanyak pun populasinya cuma di satu kecamatan. Dan dia mengeklaim itu juga boleh karena itu benar. Tapi ya itu nggak mewakili individu-individu di Indonesia. Tapi itu cukup untuk
membohongi orang. Nah, di visualisasi sebenarnya juga bisa dibuat bohong, tapi ya di sini kita fokusnya visualisasi adalah untuk menyajikan data ke audiens biar orang nggak harus menginterpretasikan tabel dan sebagainya. Mereka maunya langsung gambar. Oke, hari ini kita akan visualisasi data dengan Pandas. Sebenarnya ya masih Pandas dan Matplotlib. Matplotlib. Jadi mau masih menggunakan source code-nya Pandas, habis itu digabung dengan Matplotlib. Membuat visualisasi adalah tugas terpenting dari analisis data. Biasanya adalah kalau insight-nya udah dapat, semua insight dapat dibuat visualisasi, dan habis itu nanti ditampilkan di presentasi. Mereka males, biasanya malah mereka nggak nyantumin angka. Ya, nyantumin angka dikit, tapi lebih banyak ke visualisasi. Dan jenisnya ada bundar, pie chart tadi, kemudian linear itu garis, berbentuk kolom juga bisa kayak bar, dan banyak lagi. Dan cara membuatnya adalah pakai metode plot dari perpustakaan Pandas. Jadi Pandas sebenarnya gabungan si Pandas sama ini Matplotlib, perpustakaan Python untuk nampilin gambar ke layar. Dan nanti terakhir harus pakai show. Nah, ini contoh, ini importnya. Import dulu Pandas, habis itu import matplotlib.pyplot dan disingkat PLT karena terlalu panjang banget. Dan kemudian langsung diplot. Nah, diplotnya adalah bisa series, bisa data frame. Contoh ini langsung series. Kalau series ya, karena kalau kamu lihat di series di Pandas dia otomatis kalau kamu print gitu dia otomatisnya kan ada indeksnya ya. Ada indeks sama ada datanya. Jadi kolomnya ada dua kolom sebenarnya. Kolom indeks sama kolom datanya. Nah, ini kalau langsung jadi data series langsung diplot aja s.plot kemudian plt show dia nampilin. Ini indeksnya 1 2 3 4 5 dan kemudian datanya ini. Jadi intinya ini kalau kamu mau ngeplot data frame, ambil aja kolomnya, kayak di slicing gitu, df slicing, dapat seriesnya. Kalau series kan otomatis di Pandas sudah ada indeksnya. Nah, nanti langsung di plot, dot plot gitu, keluar. Jadi ini so simple. Ini kalau ini otomatis, nah ini untuk garis, jadi kita nggak perlu nentuin eh, grafiknya apa. Nanti ada juga untuk nampilin grafiknya. Tadi ada apa ya? Oke, nah ini contoh-contoh yang lain. Histogram, box, scatter, pie chart, bar, bar. Aku nggak tahu bedanya bar sama line. Kayaknya yang bar ini adalah kolom yang vertikal, kalau BRH itu kolom yang horizontal. Nanti kita akan lihat contohnya bar di terakhir dan line ini kayak yang garis tadi. Nih, histogram kotak dengan kumis box. Scatter itu titik-titik yang banyak, diagram lingkaran, yang lingkaran tadi. Kemudian bar, batang vertikal, bars, pakai H. Horizontal dan line grafis, garis. Dan kapan sebaik-baiknya menggunakan histogram untuk masukkan data? Nah, kita bahas dulu histogram. Histogram itu, ya histogram. Histogram itu menunjukkan distribusi karakteristik tertentu nilai minimum dan maksimum secara default tentang distribusi dibagi menjadi 10 interval. Jadi nanti dia membagi 10 interval. Otomatis dia mengindeks 10 interval dan menggunakan tambahan parameter kind sama dengan his. Nah, ini dia contohnya. Jadi df size itu data series kemudian diplot dan nanti parameter di fungsi plotnya ditambahkan sama dengan his untuk milih histogram. Nah, ini contoh histogram digunain. Jadi kenapa tadi dijelasin bahwa histogram untuk ngeplot distribusi, buat ngeplot distribusi nilai suatu karakteristik. Nah, sebenarnya ya bisa kamu lihat di kolom yang bawah itu adalah nilainya, nilai berapa aja yang nanti yang muncul. Nah, yang frekuensinya itu berapa kali dia muncul. Jadi contoh yang paling kiri itu paling tinggi berarti frekuensi nilai 0 sampai 10 karena ini rentangnya 10 10 10 dia berarti lebih banyak. Nah, itu dan seterusnya. Nah, ini defaultnya adalah ada 10 batang. Tadi 10 batang. Nah, bisa diganti binsnya, yaitu kalau tadi 10 ini ganti 5 cuma ini tambah bins sama dengan 5. Jadi intinya sekali lagi data series dot plot kemudian mainin parameter jenis grafiknya dan kemudian berapa binsnya.
Kapan Anda harus mengubah kolom? Saya tidak tahu kapan harus mengubah kolom, tergantung em, tergantung konteksnya sih. Mau apa yang dilihat dan mau berapa rentang yang mau dilihat. Begitu konteks yang beda-beda. Nanti bisa disesuaikan. Dengan mengubah jumlah kolom, bagaimana cara mengubah jumlah kolom? Maksudnya apa? Tadi ya, mengubah jumlah kolom menurutku cuma nambahi binsnya saja 5 jadi jumlahnya jadi berkurang. Kalau mau nambah ya kayaknya tambah aja. Nanti dia udah bagi rentaknya sendiri secara rata. Contoh yang 10 berarti ya 10 10 10 gitu. Kemudian bagaimana memberikan distribusi nilai dalam kasus ini ya? Menurutku ini gampang. Jadi kita dapat nilai price dari ya ini slicing dulu filter pertama nyari yang tipenya berbayar, kemudian pas tipe berbayar kita lihat harganya berapa, kemudian kita dapat data series, kemudian diplot pakai histogram yang biasa. Udah deh dapat frekuensinya adalah ini. Jadi nggak ada yang ini semua sama, cuma bedanya adalah kainnya doang. Sama yang ini data series apa yang mau digunain gitu. Habis dari histogram kita akan bahas kotak kumis. Sebenarnya bahasa Inggris box plot kayaknya namanya bahasa resminya. Tapi di sini tulis kayaknya pakai box. Nah, ini tujuannya buat nyari outlier sebenarnya. Tapi selain outlier di sini ada median, kuartil bawah, kuartil atas, minimum dan maksimum. Nah, bentuknya kayak gini. Ini sekaligus kita belajar statistik. Kemungkinan ini kepake di kalau kamu ambil esak. Kalau kualitatif nggak, kuantitatif kemudian pakai. Ini dia. Jadi ini bentuknya yang titik-titik ini adalah outlier. Jadi dia eh, apa itu outlier? Outlier setahu aku datanya itu berbeda dengan data eh, distribusi datanya. Jadi kemungkinan bisa aja dia rata-ratanya lebih beda dari yang lain dan intinya dia kayak data yang asing gitu. Nah, apakah outlier itu negatif atau positif? Tergantung. Nanti itu bisa dihapus, bisa digunain. Karena sebenarnya setiap data itu penting asalkan tahu penggunaannya. Tapi kadang outlier juga nggak penting, jadi dibuang aja. Contoh outlier di dunia adalah eh, pendapatan. Kalau kamu lihat pendapatan di dunia, mungkin sebenarnya pendapatan orang yang gajinya tinggi, contohnya orang Amerika ya. Jangan Amerika deh, ya Amerika. Rata-ratanya mungkin tahu nggak distribusi normal? Kamu tahu distribusi normal nggak? Distribusi normal tahu nggak? Enggak tahu. Jadi di dunia normal ini contohnya ini kalau dirata contoh ya rata-rata gaji orang Indonesia mesti orang bilangnya distribusi normal. Jadi itu yang semakin kiri sini gajinya semakin kecil, yang semakin kanan gajinya semakin tinggi. Nah, ini kan grafiknya kayak gini ya dan gendut di tengah. Berarti kan orang yang rata-rata orang gajinya kan di tengah-tengah ya. Nah, itu namanya distribusi normal. Jadi orang yang gaji rendah dan gaji yang tinggi, sebenarnya bentuk grafiknya kayak gini sih, kayak lonceng gitu. Dan yang gendut itu di tengah. Orang yang di tengah-tengah itu eh, yang mengisi sebuah sebuah rata-ratanya. Nah, itu distribusi normal. Tapi kalau misalnya outliernya keluar nih, dimasukin Haritano Sudibyo, kemudian 9 naga deh, 9 naga dimasukin ke sini. Nah, si 9 naga ini itu bakal jadi outlier. Karena dia nggak masuk dalam distribusi yang nilainya rendah, gajinya rendah, gajinya tinggi, tengah-tengah, dan gaji yang tinggi di sini. Dia bakal keluar dari kelompok ini. Nah, itu namanya outlier. Nah, itu sangat penting juga kemungkinan dipakai. Itu nanti tergantung datanya. Nah, ini nanti kita bahas juga kenapa outlier dibuang, kenapa outlier digunain. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjut box plot atau kumis kucing kotak tadi. Jadi dia yang atas itu nilai maksimum, yang bawah minimum, tengah median, yang kotak di atas persentil, kuartil ya kuartil 3, kemudian kuartil 1. Kuartil 2 sama dengan median.
Aku lupa cara nulis kuartil dengan rumus, tapi ya harusnya masih ingat. Kamu ingat. Ya, sebagian besar nilai terletak di dalam kotak Peirce. Jadi dia masih dekat-dekat dengan kelompok mereka sendiri. Jadi nilai-nilai itu saling dekat berdekatan. Nilai yang tidak saling berdekatan biasanya kalau udah melebihi nilai maksimum, dia disebut outlier. Ini dia. Jadi dia udah kayak eh, kaum penyendiri. Ya nggak tahu lah istilahnya apa. Jadi tapi ya kayak orang-orang kaya di dunia sebelah naga, Bill Gates, kemudian Mark Zuckerberg itu outlier untuk gaji. Dan mungkin orang orang pintar di Indonesia juga, orang berpendidikan di Indonesia juga bisa dibilang outlier ya. Karena cuma enggak bukan outlier, tapi orang nggak tahu. Nggak tahu lah outlier di Indonesia apa ya? Orang yang nggak milih Prabowo, outlier. Tit, tit, tit. Nah, itu mungkin ya, nggak milih. Ini gitu. Ya kan yang menang kan Prabowo, mungkin yang nggak milih Prabowo outlier. Bukan, yang milih Ganjar outlier, itu. Karena tengah-tengah dikasih jog-jog dikit lah, gitu. Nah, itu outlier. Bagaimana mempengaruhi kualitas data mining? Nah, data mining adalah nyari insight data. Nah, ini bahaya outlier. Outlier dapat terjadi karena kesalahan entry data. Selain outlier nggak selalu data yang benar-benar real, bisa aja dia salah entry data. Contohnya disuruh masukin berat badan, bukan, ya, masukin berat badan harusnya pakai koma, tapi dia nggak pakai koma, atau enggak tinggi badan, tiba-tiba tinggi badannya menjulang tinggi banget. Ternyata satuannya bukan meter, harusnya dimasukin meter, dia masukinnya sentimeter, tapi sistemnya harusnya ngedeteksinya meter. Nah, itu jadi tinggi banget. Kemudian oleh distorsi, yaitu perhitungan statistik, misalnya min aritmatika. Aku nggak tahu distorsi outlier. Oh ya, ini maksudnya dari perhitungannya yang perhitungan statistik yang mempengaruhi bahwa itu jadi outlier. Ini aku nggak tahu secara jelas. Tapi mungkin kayak eh, ada rata-rata. Nah gini, mungkin kayak gaji tadi tiba-tiba dimasukin Bill Gates jedang gitu kan. Jadi si Bill Gates itu merubah perpetaan rata-rata. Yang awalnya rata-ratanya contohnya 5 juta gitu. Bukan 5 juta ya, 20 juta. Kemudian Bill Gates masuk karena dengan uang triliunan dia itu. Terus akhirnya rata-ratanya malah geser ke 80 juta. Padahal yang 80 juta itu cuma dikit. Nah, itu malah jadi outlier. Nah, itu tuh juga distorsi karena dimasukin data yang kalau prosesnya rata-rata ya. Tapi kalau cuma prosesnya gaji-gaji doang kayaknya nggak apa-apa. Adanya outlier menunjukkan bahwa heterogenitas sampel dan menunjukkan keraguan terhadap analisis data. Ya, biasanya outlier bisa dilihat bahwa ada keraguan dalam data tersebut. Semakin banyak outlier, datanya berarti tidak tersebar dengan baik. Karena di data sebenarnya di statistik di data itu fungsinya adalah dia itu mencari pola-pola tertentu dan mengelompokkan pola-pola tertentu. Kalau ada outlier yang sangat tinggi dan yang banyak tersebar kemana-mana, berarti datanya ini nggak bisa di capture kemungkinan. Tapi namanya data analis mau nggak mau harus bekerja keras mengolah itu menjadi insight tertentu. Nah itu sebenarnya kayak tergantung. Kemudian apa hubungannya dengan outlier? Periksa apakah ada kesalahan yang terjadi saat memasukkan data. Ya, dicek. Jika ditemukan kesalahan, perbaiki. Jadi kemarin kemarin kan pas di data kita bersihin data, kemudian kita lihat yang kosong dan sebagainya. Selain untuk bersihin data, kita juga sebenarnya yang nggak dipraktekkan di sini, tapi mungkin bisa jadi insight adalah kita nyari persebaran data dengan boxplot. Jadi data itu kadang mending karena kita kan yang nggak males banget liatin angka ya, mending kayak diplot aja semuanya. Terus kita lihat, oh ada outlier nggak sih? Seberapa banyak outliernya sih? Nah biasanya kalau bersihin data, kalau yang profesional itu lebih banyak mainin adalah distribusi data. Persebaran data itu dilihat benar-benar dengan beberapa case atau kasus. Jadi mereka buat kasus sendiri dan mengelompokkannya. Kalau udah distribusinya mereka udah yakin distribusinya kemana aja, nah itu biasanya mereka baru berani untuk mengolahnya dan membuat model machine learning-nya. Tapi kalau belum berani, belum tahu distribusinya, ya kadang datanya malah jadi sampah. Karena kita nggak yakin nih datanya bersih atau enggak, gitu. Jadi dengan deteksi outlier itu bisa jadi indikasi bahwa data ini bagus atau tidak.
Semakin sedikit biasanya semakin bagus. Apa yang dilakukan jika data dimasukkan salah? Bisa dihapus dan tapi juga bisa aja nggak dihapus tergantung tujuan penelitian. Contohnya ini, di pengembangan aplikasi seluler tujuannya adalah mempelajari karakteristik pasar, target audiens, genre, harga, frekuensi dan sebagainya. Kemudian kondisi untuk menemukan ceruk pasar, jadi dia intinya nyari ceruk pasar baru, niche niche market yang baru yang tidak diambil orang lain. Nah, maka dari itu dia harus nyari outlier. Karena kalau dia nyari data yang di terdiri di dekat rata-rata, berarti kan itu udah tertebak ya, udah ditebak orang lain bahwa oh market senangnya ini. Tapi ternyata ada market yang lain yang senangnya itu unik gitu. Nah, maka dari itu market yang unik ini biasanya dideteksi dengan oh ini orang outlier nih di luar orang-orang yang lain. Nah, itu bisa oh, si pengembang bisa masuk ke situ karena oh market niche yang lain ada nih di sini. Maka dari itu outlier dibiarin. Dan ini dan yang kalau ini dihapus. Karena tujuannya adalah integrasi perikanan. Karena kalau iklan itu kan tujuannya adalah menjangkau ke orang lain biar merasakan bahwa iklan ini ditujukan ke mereka. Nah, kalau mereka ngedeteksi outlier dibuang. Karena kalau deteksi outlier, biasanya outlier kan sedikit ya jumlahnya ya. Kalau membuat iklan hanya untuk orang sedikit, ya menurutku itu buang-buang duit. Karena iklan adalah tujuannya adalah menggait banyak customer sekaligus. Semakin banyak customer yang digayat, dan itu berarti kan semakin menguntungkan mereka. Dan ya itu harusnya outliernya dihilangin dan nyari cara adalah mencari kesukaan mereka apa. Jadi outlier dihapus. Jadi tergantung. Kemudian ya oke, aku terlalu capek. Oke lanjut. Ini intinya aku nyuap-nyuap doang hari ini. Dan nanti prakteknya pun nggak praktek terakhir di tugas terakhir yang tugas kemarin hari yang 9 itu harusnya kamu milih satu. Kemudian nanti ada visualisasi data cukup satu aja dan habis itu diupload gitu aja. Dan dijelasin pakai penjelasan sedikit. Dan harus ada presentasi juga besok kayaknya. Tapi nggak tahu itu harus presentasi atau enggak. Karena besok itu materinya adalah cara membuat presentasi ya. Oke, lanjut. Saat melakukan analisis, kita sering memeriksa hubungan antar data. Bagaimana cara menunjukkan hubungan antar dua indikator secara visual? Nah, ini ada ini membandingin dua indikator secara visual tanpa ya biar memudahkan kita aja. Tadi aku udah jelasin bahwa kayak ya outlier bisa untuk ngedeteksi bahwa data ini bagus atau enggak. Nah, ini juga bisa untuk membandingkan dua indikator secara visual. Contohnya kita pakai scatter. Nah, scatter itu kayak titik-titik ini doang. Persebaran datanya. Ya, cara membuatnya adalah cuma K-nya diganti scatter aja. Kemudian ini caranya pilih dua fitur hubungan antara yang ingin divisualkan, tanda titik pada koordinat yang digunakan menentukan nilai fitur yang dipilih. Jadi ini biasanya kalau bandingin dua hal, hmm, kemudian ya ntar, jika empat ada contohnya nggak? Lah, nah ini dia. Ini scatter. Jika titik tersebut kumpulan dari suatu garis khayal, maka ada hubungan antara besar, sebaliknya tidak ada. Oke, aku tidak tahu maksudnya, tapi kita lihat contoh scatter. Jadi nama kolom Y, O. Jadi oke, tadi aku kan sebenarnya kita bisa melihat sesuatu di sini. DF ini kan kemungkinan kan nggak data series ya. Ini kan data frame. Nah, tadi aku bilang data series kemudian diplot. Nah, di sini juga ada dua cara. Data frame-nya full, kemudian diplot, dan ternyata parameter kolom X dan Y-nya itu bisa kita masukin ke dalam, kita bisa set di dalam fungsi yang ada di plotnya. Jadi nggak muluk ambil data series doang, tapi bisa langsung semua data frame diambil, nanti tinggal di kolom parameter plot kita tulis X-nya adalah kolom apa, Y-nya kolom apa. Gitu. Jadi ada dua cara ini. Data data series dot plot langsung nya apa atau enggak data frame dot plot kemudian X dan Y-nya ditentuin nama kolomnya. Tapi yang lain-lain masih sama, kan sama dengan scatter untuk milihin jenis
tipe data, di tipe grafik yang ingin kita gunain. Nah, ini contohnya X-Rating Y install. Ini persebaran yang aneh ya. Ini aku nggak tahu apa insight yang kita dapat dari sini. Install di titik sebenarnya plot jarang digunain ya menurut scatter jarang digunain menurutku. Kecuali kalau datanya yang sedikit. Tapi kalau datanya jutaan, ya gila aja ngeliatnya. Kecuali kalau datanya emang terdistribusi dengan baik. Jadi kita benar-benar nyarinya per wilayah. Itu bisa. Tapi kalau gini dong yang sulit banget scatter. Mau nggak mau kita harus butuh bantuan yang lain untuk mentafsirkan grafik ini. Nah, nanti kita bahas. Bagaimana cara memastikan data yang disajikan dalam diagram sebar? Nah, ini dia. Ini doang kan bingung kan? Titik-titik doang. Nah, ada namanya ini nih. Korelasi yang kemarin kita yang dot coor tadi kemarin. Sebenarnya intinya ini scatter kemudian nyari korelasi antara dua grafik yang tadi X dan Y. Kalau yang kiri koneksi kuat, koneksi lemah, tidak ada koneksi. Oh, bukan ini bukan bukan correlation sih. Ini kayak namanya kalau kamu tahu namanya regresi linier. Jadi tapi ini intinya kayak gitu. Tapi ini kalau dilihat kenapa ini koneksinya kuat? Karena antar titiknya saling berdekatan dengan garisnya. Dan garisnya tuh cenderung lurus. Makanya ada namanya regresi. Semakin lurus garisnya, biasanya dia semakin kuat. Kalau semakin melengkung garisnya, kayak melengkung-melengkung gitu, berarti kan koneksinya lemah. Berarti variabel yang mempengaruhi garis tersebut itu semakin banyak. Makanya koneksi antar datanya itu lemah. Jadi yang intinya yang kuat ini adalah eh, dia polanya gitu-gitu doang, akhirnya kayak berdekatan. Tapi yang koneksi lemah, karena polanya terlalu variabelnya terlalu kemana-mana, akhirnya nyebar kemana-mana dan garisnya itu cenderung sedikit tidak lurus, lebih melengkung lah. Karena garisnya itu adalah fungsinya adalah ngeplot. Sebenarnya ini ada perhitungannya lagi. Jadi antara jarak titik dan jarak garisnya itu gimana cara bisa buat garisnya adalah itu ada rumusnya lagi. Nah, tapi kalau kita lihat aja di sini semakin nah semakin titik-titiknya nyebar, contoh yang terakhir garisnya nggak mampu untuk dibuat karena benar-benar nyebar. Jadinya ngelingkur-lingkur gitu kan. Nah, semakin garisnya kemana-mana nggak bisa. Nah, ini korelasi ini persebaran hubungannya antar garis ya ini korelasi. Kalau yang kanan positif yang kemarin, yang kiri negatif, dan yang arahnya datar, arahnya nol. Kenapa ya ini? Ini nanti korelasi yang pakai CORR kemarin. Ngeplot buat ngeplot antara dua aksis X dan Y. Nah, X dan Y-nya tergantung yang ini tadi. Mau diisi apa dan apa. Contohnya ini, apakah eh, rating dan install ini berhubungan? Kalau ratingnya tinggi, apakah installnya juga tinggi? Gitu. Nah, ini datar-datar baik. Aneh juga sih. Ratingnya tinggi tapi ya datar. Nah, ini tampilan linear. Linear itu adalah garis lurus. Kenapa linear disebut garis lurus? Dan kenapa garis lurusnya miring? Jadi, ya intinya kayak linear. Apa ya? Gimana cara jelas? Kamu tahu makna linear nggak? Hmm, sih. Hmm? Pokoknya lurus aja dah. Intinya linear itu kayak ini. Suatu hal yang bertambah, nanti juga bertambah. Jadi, misalnya si A dan B. Kalau A jumlahnya naik, si B jumlahnya naik. Kalau si A jumlahnya turun, si B jumlahnya turun. Makanya dia grafiknya lurus. Contohnya kayak misalnya contoh di data adalah kesenjangan. Semakin gajinya tinggi, kesenjangan tingkat kualitas hidup semakin tinggi. Semakin gajinya rendah, tingkat kualitas hidup semakin rendah. Nah, itu namanya linear. Itu contoh di data. Tapi kalau contoh di angka adalah kayak eh, data A 2, data B 4. Kemudian kalau data A 3, data B 5. Jadi naiknya itu si antara data A dan B itu naiknya yang satu naik semuanya naik gitu.
Tapi ada data yang non-linear. Jadi non-linear ini eh, nggak selalu kalau yang si A naik, nggak selalu B naik. Tapi kadang A naik, B juga naik gitu. Jadi namanya non-linear. Biasanya nih kalau non-linear bentuknya kalau fungsinya adalah x kuadrat gitu. X kuadrat atau polinomial kalau kamu tahu di matematik itu biasanya untuk menampilkan non-linear. Makanya X misalnya X min 2 kurung dikali X plus 2 ya kan? Itu tuh untuk menggambarkan non-linear. Tapi kalau linear biasanya cuma satu dimensinya satu nggak pakai X kuadrat. Tapi itu opsional juga. Karena grafik bisa dibuat-buat dengan tulisan apapun. Kemudian ada diagram pie tadi banyak banget dah. Kalau diagram pie ya bandingin aja sih. Ini dia. Dia bandingin contohnya di F-season, kemudian di value-kan untuk dapetin menghitung karakter yang keluar, karakter tertentu kemudian dijumlahkan kemarin kan. Ini data series pastinya. Habis diplot jadi ini. Jadi dia bisa ngeluarin membandingkan secara langsung seberapa banyak jumlah season yang kalau dibandingin dengan season-season yang lain. Ini pie. Nah ini masih banyak nggak sih ini? Nah ini pie juga. Value con. Ini pie. Ini ada pilih tidak lebih dari 5 negatif untuk ditambahkan pada grafik jika tidak mengenai grafik akan berbeda. Nah ini grafik ini nggak direkomendasiin karena yang baca juga males. Jadi pilih yang antara 5 sama 6. Kalau 5 sama 6 doang oke pakai pie chart. Lalu tapi lebih dari itu jangan pakai chart. Jadi di visualisasi data selain ada buku namanya data ada di Gramnet kayaknya. Intinya yang buat mantan pegawainya Google itu tuh ada buku yang buat nerangin cara membuat grafik. Nah, salah satunya mungkin kayak ini. Kalau pie chart nggak boleh lebih dari 5 sama 6, biar orang itu lihatnya nyaman. Nggak interpretasinya nggak kemanapun, karena kita butuh 1 sampai 3 detik buat mencerna pesan apa yang divisualisasiin di data. Uh, oke. Nah, ini bar. Menurutku ini sama aja. Nah, kalau yang lebih dari 5 sama 6, mending pakai bar. Jangan pakai pie chart. Pakai bar boleh. Kemudian, oke. Di Matplotlib itu ada tambahan adalah untuk cara mengubah ukuran layarnya nah, pakai figure size. Jadi tentuin figure size-nya berapa, 8 dan 5 contohnya ini nanti masukin di dalam parameternya figure size sama dengan 8,5 buat gedein atau ngecilin gitu. Dia gitu. Intinya ini nambahin ukuran dan habis itu selain nambahin ukuran, nambahin grid juga ada. Sebenarnya bisa aja dibuka aja nanti dokumentasiin Matplotlib. Itu banyak dokumentasinya sampai kita males baca dokumentasinya. Kadang lebih baik, yang penting tahu intinya di Matplotlib data series diplot atau enggak data frame diplot, kemudian pilih parameter X dan Y-nya. Gitu aja. Selain itu nanti bisa cari-cari di dokumentasinya karena kadang data visualisasi fungsinya beda-beda. Kadang harus diginiin, harus diginiin, itu opsional. Nggak ada patokan. Nah, ini bandingkan Jakarta pada dulu taket. Nah, ini di group by kemudian di satu di dua dia di group by, habis itu diplotin satu-satu dan hasilnya jadi satu ini. Kenapa ini bisa jadi satu? Jadi ini jadiin satu layar. Nah, tadi kan yang sebelumnya kita cuma satu grafik doang. Nah, ini bisa 2 grafik sehingga kita bisa bedain sekaligus. Contohnya nih yang berbayar sama enggak, yang ini berbayar ini enggak, jadi bisa dibandingin juga. Dan itu caranya adalah cuma nambahin subplot sama dengan true, udah gitu doang. Jadi nanti kalau subplot sama dengan true kemudian langsung D-nya ini adalah 1 per 1. Enggak, ini pivot table-nya sih. Pivot table-nya ini ya pivot table kemudian pakai subplot true dia akan nampilin 2 grafik dalam jadi satu.
otomatis dia mengenali ini secara otomatis. Ya. Soalnya kita pakai engine pakai library-nya Pandas, jadi dia udah membagi itu jadi dua, kemudian pakai untuk nampilin dua grafik. Jangan lupa pakai subplot sama dengan true. Dan bisa di setup layoutnya. Tadi kalau figure size, kalau ini layout ya. Kalau buat subplot sama dengan true, mainnya layout, bukan figure size. Ah, ini banyak banget dah. Ini digabung, habis itu digabung ngapain? Bagaimana cara menggabung dua grafik ini? Hmm, ya, bom. Ini kita nggak dikasih tahu nih. Udah, jangan-jangan ada kodenya. Nggak ada, nggak Potong ada. gitu. Gimana nih? Jadi kita bisa mikir. Diagram menunjukkan hubungan antara dua parameter. Plot, time, green, grid, true. Oh, mungkin cuma pakai grid. Tapi grid kayaknya cuma garis-garis ini deh. Oh, I see. Mungkin dia akan otomatis sih. Karena di yang di yang awalnya tadi kan eh, pivot ya, pivot table. Jadi dia kayak udah ngeset pivot table dia sendiri. Kalau pakai subplot sama dengan true, dia bagi jadi dua. Tapi kalau subplotnya hilang, dia jadi satu. Gitu doang sih. Menurutku nggak usah dihafal. Aku aja nggak hafal. Yang penting tahu intinya. Karena kalau mainin parameternya, kamu buka dokumentasinya. Wow, sangat banyak. Habis itu kita ke algo aja deh. Aku udah capek. Bahkan kalau kamu lihat di nomor satu, kamu lihat itu cuma pilihan ganda doang. Baru yang tiga terakhir itu proyek. Aduh, panas banget dah. Harusnya langsung proyek gede aja ya. Tapi sulit juga. Hmm, nanti ini. Hmm. Hmm. Eh, Itu box. box. Outlier Oh iya, doang box itu. yang kucing tadi ya. Heeh. Lebih dari satu nih. Beansnya berapa tuh? Eh, Beansnya ada 5 juga. Itu hmm. bar atau his ya? Hmm, aku lupa. His kayaknya tuh. His ya, his Gridnya nyambung nggak tadi. ada. Ah, Dua doang. kainnya fine. Wow, kamarku bau nasi goreng tetangga. Wah, enak Hujan-hujan, banget. habis hujan deras, nasi goreng. Duh, Aduh, lapar. enak banget. Besok libur, wow. Ntar value counts ya. Value counts. Siap, ada tons. Terus group by. Bye. Bukannya group. Emang pakai plot? Enggak. Berapa tuh? Oh, coba. Pakai plot dong. Udah. Benar udah. Oh, oke, pakai. Oh, nggak pakai plot. Oke. Pivot. Menarik. Ini, Yang berarti ini ini. bar ini mah. Di sini kan parameter Hmm. metode plot yang diperlukan untuk membuat. Oh, Itu di nama sini. kolom sama nama sumbu X, sumbu Y. Number of genres.
Ini box. Tuh. N-nya scatter. Iya. Nah, yang box tadi apa? Box tadi yang kumis kucing. Oh, yang kumis. Ah, iya, lupa. Kan namanya kumis kucing ya. Metode manakah yang harus diterapkan pada data? Pivot table. Ya benar. Tapi satu doang ya. Yang ini nih banyak nih. Subplots. Bahkan Cherry ini tadi kita nggak ada yang bahas loh. Tiba-tiba dia Iya, keluarin. iya Terus makanya apa share kita ini taunya apa? apa? Grid through layout Diaz. Layoutnya Layout 21 atau 12 ya? kayaknya ini eh, 1 2. Aduh, kepeset. Setauku ya. Yes. Karena nol biasanya awalnya nol. Ya 1 2. Dimulai Satu dari dua. nol. Iya. Dia harusnya nol kan 0,2 1,2. Bener udah selesai. Itu B Mas. bar Oh, gak sih? H ini kurang satu bar. sharingnya apa? Jadi, Iya, share apa? Nggak tahu. Kita nggak dibahas tapi dia keluarin. iya, ntar Nah di ini sini cara nggak ada juga ya. nggunainnya. Nggak ada. Ini nggak ada juga. Wah, udah. Wow, kok harus Loading. hijau-hijau ini nih. Udah. Udah itu doang ya. Apa ini hari ini? Nggak ada materi. Aku kurang. Nggak ada, berarti yang ini aja. Hmm, apa? Nah itu. Lanjutin yang kemarin ya. Itu satu-satu atau milih ya? Milih kayaknya. Milih kan kemarin. Hmm. Hmm. Terakhir sampai sini. Aku belum bersihin datanya. Aku bingung yang kosong-kosong ini mau diapain ini. Dihapus boleh. Dihapus Hapus aja kah? aja. Hapus aja ya? Kalau ya kalau menurutku karena ini kamu bukan untuk benar proyek ya udah hapus aja gitu. Hapus aja ya. Ini hapus mau hapus diisi dengan data lain juga boleh. Kan yang ini yang penting kan technical skill ya, bukan soft ya. Ya itu juga technical skill sih, tapi kan technical skill yang kita bahas di sini adalah cara coding. Jadi hasilnya apapun, yang penting kamu bisa mengimplementasiin dropna sama yang untuk hapus atau enggak untuk ngisi datanya. Itu doang sih. Tapi Jadi kalau ngisinya apa ya? ngisi itu kemarin Ah, bukan maksudnya apa yang aku isi nih dari apa? Ini aku berdasarkan sih apa dia aku rekom ngitung? aku sih rekomendasiin pakai modus, pakai median boleh. Jadi diambil mediannya, modusnya atau rata-ratanya buat ngisi yang kosong. Gitu sih, tiga aja. Jadi habis ini apa ini? Oh, Trello. Males banget Trello? bahas Trello. Nggak ada Trello di sini. Enggak, materi Eh, habis ini. oh, Trello masih gunain ngapain? Sekarang pakai Canva, Notion atau enggak pakai ClickUp. Oke, stop dulu boleh kalau nanti Hah? lanjut lagi aja materi lagi. Oh, Aku nggak tahu materinya ngapain. Intinya masih cuap-cuap gak jelas lagi. Diskusi kasus analitis visualisasi. Ya, kita kan berdiskusi. Menarik. Iya, ada istirahat. Mau istirahat nggak? 3 menit nggak? udahlah. Oh, lanjut. Oke, itu Lanjut terserah. aja lah. Diskusi solusi analitis visual. Apa ini? Apa dalam kasus analitis yang telah Anda selesaikan? Nah, ini tergantung Anda. Apa yang telah Anda selesaikan? Kemudian langkah proses di data selesai. Di, di produk. Hmm. Ya, intinya semua yang minggu kemarin harusnya udah di checklist. Kemudian udah diuji hipotesisnya. Dan tugas hari ini harusnya selesaikan tahap penelitian data dan uji hipotesisnya yang tersisa dengan visualisasiin dan habis itu dibuat
presentasi ke dalam slide. Nah, untuk melacak pekerjaan kita pakai Trello ya, sah 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 sah. Intinya Trello adalah eh buat kita nge-track jadwal aja sih. Jadi ada jadwal yang harus dilakuin, in progress, udah selesai, dan sebagainya. Tapi mending pakai Notion, kamu cari template aja, tulis aja template yang mau digunain, dan itu udah lengkap. Bahkan di Notion bisa kerja koyokan, jadi eh, siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini bisa diisi. Dan murah, dan gratis. Nah, Trello kita lompatin. Kemudian tadi kalau dipakai VS Code, itu bisa di-download gambarnya, ya, bisa disimpan, dan bisa di-share juga ukurannya. Jadi nggak perlu, kalau dulu bahkan aku harus screenshot. Nah, tapi sekarang bisa disimpan di save, save as data, image, dan sebagainya. Jadi nanti bisa dipindah ke dalam slide. Bagaimana cara cepat milih jenis bagan yang akan visualisasi? Oh, ada diagram matriks untuk kita bisa milih. Nah, tapi sebelum ke diagram matriks, jenis perundingan dalam penyusunan, perundingan komponen demi komponen, posisi, oh ada posisi, waktu, kemudian frekuensi dan korelasi. Jadi tergantung apa yang kamu inginkan. Kalau mau perbandingan komponen demi komponen, menunjukkan bagian nah, grafik menunjukkan bagian dalam kaitannya dengan seluruhan. Ya, kita nggak tahu. Ini dia contohnya. Aku males tulisan tadi. Ini kita deteksi dulu. Ini maksudnya apa? Oh, presentasi keseluruhan, diagram, bundar diagram pakai ini. Kalau dia bandingin jumlah komponen. Kemudian untuk posisional Oh, hasil. bisa pakai ini histogram, coba frekuensi. Oh, sementara apa sementara? Kalau korelasi mah jelas ya pakai grafik sama scatter yang tadi. Jadi kalau di Matplotlib, setauku, jadi yang Matplotlib tadi bisanya, setahu aku bisanya dia cuma ngeplotin titik-titiknya, scatter doang. Tapi untuk gambar garis kayak gini tuh, Matplotlib nggak bisa. Jadi untuk buat ini sebenarnya dicampur dia, grafik scatter dicampur dengan grafik garis. Nah, garisnya Hmm. digambar dulu dengan persamaannya sendiri. Nah, nyari persamaan ini kan berdasarkan titik-titik. Itu pakai NumPy. NumPy ada rumahnya plot apa-apa gitu. Jadi buat nyari korelasi garisnya. Baru nanti kalau udah dapat persamaan garisnya, diplot lagi pakai plot gitu. Tapi ini ya sebenarnya opsional nih, untuk milih bisa. Aku bahkan ya menurutku seringku paling pakai yang ini sih, atau enggak garis. Kalau yang histogram biasanya untuk distribusi aja, buatnya ngeliat distribusi. Tapi untuk ditampilin ke khalayak kayaknya seringnya ke ini, atau enggak pie chart, atau enggak garis, atau enggak korelasi. Aku juga nggak tahu kapan, ini bukan nggak tahu sih. Ya ininya tahu juga sih. Kalau ini biasanya digunakan adalah untuk lihat rata-rata, distribusi rata-ratanya kemana nih. Nah ini kalau kamu lihat sebenarnya tadi kan aku gambar grafik yang kayak gini ya. Ini sebenarnya kalau di plot garisnya gini juga ini grafiknya gini nih. Nah ini nggak distribusi normal. Dia berat di ekor kiri. Jadi yang lebih banyak yang paling rendah frekuensinya. Kalau kayak gini harusnya nanti juga bisa kayak gini. Biasanya kalau grafiknya kayak gini, histogramnya gini, gini, gini. Nah itu biasanya gambarnya ini kayak di plot titik tengahnya, di titik tengahnya ini nanti diplotin garisnya. Itu ada caranya juga. Tapi ya untuk distribusi cukup gini juga boleh. Tapi malas juga ngeliat histogram. Kadang lebih nyaman ngeliat garisnya. Tapi ya opsional. Lain hari ini. Nah ini mungkin bakal kepake kalau kamu kuliah. Ya, mari kembali ke tahap mengerjakan kasus analitis. Bekerja dengan kasus analitis, selesaikan, visualisasiin, dan siapkan slide. Dan selain slide, sebenarnya ada, ya slide menurutku sama dengan infografis.
Kalau kamu tahu poster tentang data-data gitu, terus ada tampilan grafik-grafik, nah itu infografis, dan itu bisa dibuat juga dengan ini. Jadi kalau kamu ada proyek sekolahan, mungkin terus membuat penelitian tertentu, contohnya penelitian jumlah jomblo di kelas 3 gitu. Terus kamu benar-benar survei gitu kan, nyaris, ini terus jomblo, habis itu kamu plotin jumlahnya berapa, anu berapa, kemudian kamu bisa ngeliatin seberapa lamanya mereka agak jomblo atau enggak, berapa lama mereka mendapatkan pasangan. Nah, itu juga bisa jadi infografis, tapi jangan ditiru. Selain itu deh harusnya. Sorry. Atau enggak, nilai ujian juga bisa infografisnya ujian kelas 9 di periode ini gitu. Nah, mungkin kalau kamu anak mading, masih ada nggak sih SMA mading? Aku nggak tahu. Masih main mading nggak ya sama kamu? Mading? Nah, Masih sih. masih ya. Zaman Masih lah. sekarang ya. Iya. Wow, menarik. Old school sekali. Tapi menarik sih old school sih. Pada akhirnya semua akan hype-nya kayak setahu aku kalau hype itu kayak link kayak roda. Jadi hype-nya bakal berubah terus. Jadi awal-awal orang suka yang modern, kemudian yang Suka yang old gitu kan, old baru gitu. muter Jadi lagi. muter lagi gitu. Hmm. Kayak gitu terus. Aturan main untuk geografis intinya ini menurutku aturan mainnya bebas sih, tapi ya menurut aku bersihin lagi. Satu site, satu ide, nyatakan ide itu mah grafis. Jadi ide gedenya apa, biar orang langsung baca tahu nih, oh itu infografis apa ya. Kemudian susun diagram secara logis untuk membangun persepsi orang lain. Jadi harus dibuat dengan logis. Dan jangan lupa harmoni, gambarnya jangan monoton. Kalau bisa grafiknya benar-benar menarik. Dan menurutku grafik menarik itu nggak bisa dibuat dengan matplotlib. Matplotlib itu sangat jelek sebenarnya. Ada namanya, ada lagi yang lain yang lebih keren lagi grafiknya. Aku lupa namanya. SNS kayaknya. Singkatannya SNS, tapi panjangannya apa aku lupa. Nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian tentuin kenyamanan juga. Dan bisa aja pakai Excel, tapi Excel ya sama kayak Matplotlib monoton. Jadi sebenarnya library visualisasi sebenarnya banyak yang lain yang lebih menarik. Nah, ini contoh Hmm. cara membuat presentasinya di Google Slide dan selesai. Ya, selesai. Hari ini Anda telah menyelesaikan kasus analitis. Pada pelajaran selanjutnya Anda akan melakukan pitching presentasi di produk Anda ke investor. Ya, besok berarti besok ada pitching. Aku nggak tahu pitching beneran atau nggak. Nanti Pitching? aku pitching kayak kita presentasi gitu aja. Oh, Pitchingnya presentasi proyekmu yang kemarin. Jadi ditambahin visualisasi biar, jadi selain mengolah yang kemarin, kemudian kamu buat slide Google Slide, kemudian presentasiin aja. Ya nggak usah banyak-banyak, mungkin ya yang penting insight apa, mungkin kalau kamu dapat satu dua tiga grafik visualisasi udah itu aja tampil, karena kita cuma latihan, tidak benar-benar pitching. Bagikan pendapat Anda. Nah, hari ini Anda telah menyelesaikan tahap visualisasi data. Oke, bisakah Anda menebak aspek visualisasi data mana yang pertama kali diperhatikan investor? Ya, saya tidak tahu. Ini kan mereka juga nggak tahu ya. Tapi biasanya investor itu aspek yang paling dia lihat adalah duit, profit. Jadi mau nggak mau, biasanya sih ini bocoran sih. Visualisasi data itu mainnya nggak, sebenarnya mereka tuh fokusnya ke duit. Jadi apakah kita akan bakal dapat duit? Nah itu tuh biasanya orang fokusnya ke angka-angka yang sebenarnya angka-angka yang tidak statistik, tapi angka-angka yang bersifat bisnis. Sebenarnya gitu. Angka-angka yang bersifat statistik itu hanya sebenarnya kebutuhan internal. Nah, untuk investor kebutuhannya adalah angka-angka yang bersifat bisnis, kayak waktu, seberapa efektifkah, kayak duit, seberapa lakukah, atau enggak seberapa gede ceruk pasar yang baru. Nah, itu tuh biasanya investor tertarik kayak gitu. Tapi kalau aspek visualisasi ya intinya itu sih, lebih mainin ke duit. Hah. Kalau aspek yang lain dari visualisasi yang membuat mereka menarik, menurutku kekonsistensian. Bahkan menurut mereka nggak butuh yang cantik, yang penting kekonsistensian sama kejelasan dalam visualisasinya. Itu doang.
Yang lain itu menurutku estetika agak penting buat investor. Di rumah Anda terus menjelaskan dan mensuasi data Anda dengan aman. Semakin banyak opsi data yang Anda miliki, penawaran Anda akan semakin menarik bagi investor. Belum tentu. Semakin banyak data belum tentu investor menarik. Tapi biasanya kalau investor udah tertarik, dia bakal ngulik terus data kamu. Mungkin ini Hmm. adalah sebelumnya harus mereka membuat mereka tertarik, baru data yang banyak itu bakal bermanfaat buat kita. Karena kita benar-benar bisa mengejudgment pernyataan kita dengan data kita. Gitu. Ya, masuk akal juga. Tapi jangan langsung nampilin banyak, karena ya ngapain baca yang banyak-banyak. Dan sekarang slide-nya udah habis atau emang laptopku yang lemot. 128. Oh ya, emang udah habis sih. Akhirnya. Mungkin ya. Hari ini menurutku nggak banyak insight yang harus kita dapatin. Pakai kamu nggak praktek. Tapi nanti ada baca aja di slide-nya kalau kamu mau praktekin matplotlib. Ya, gampang banget harusnya. Tapi mungkin ribetnya adalah milih kolom yang mau kita plotnya yang mana. Mm-mm. Itu doang sih. Oke. Wow, pas banget hari ini. Oke. Slide. Kamu mau review apa? Oh ya, mau review dikit aja. Ya, intinya gunain modul apa? Pandas sama Apa? matplotlib yang Matplotlib. modusnya matplotlib.pyplot tadi SPLT Oke, biasanya itu. itu biasanya SPLT karena Bagus. biar orang seringnya pakai PLT biar ya secara umum pakai PLT biar orang tahu oh ini pakai matplotlib. Dan intinya kalau ngupload data series diplot, pilih jenis grafiknya atau enggak data frame dot plot, habis itu X dan Y-nya ditentuin di belakang di dalam parameter. Oke, ada yang tanya dulu, apapun itu, menurutku membosankan sih kelas Python. Oh nggak tahu kenapa. Mungkin kayak nggak proyek gede gitu ya. Iya. Tapi kalau proyek gede, Ini kok lama banget ngedownload doang. download apa? Ini matplotlibnya. Oh, main gede menurutnya. Font Aku tools, pakai pip. ordinary script. Ah, Oh, oh kayaknya aku udah. mau menarik. Hmm. Oh, udah. Ya, untuk orang yang males pakai Excel, menurutku pakai Python juga bagus. Mungkin kamu kayak temanku yang nulis Word pakai LaTeX dan kamu nulis Excel pakai Python. Lebih menarik, lebih gampang. Bahkan Excel juga bisa pakai Python. Aku aja nggak, jarang loh pakai ini. Apa Pakai, Excel? iya, Karena SMA cuy. Nanti kalau kamu kuliah, pasti pakai Excel. Kecuali kalau kamu iya, ambil sosum ya. Sosum yang kualitatif, yang datanya kualitatif. Temanku aja belum pernah pakai Excel loh. Dia lulus kuliah jurusan apa ya? Yang ilmu tentang manusia itu apa? oh, Antropologi. oh, Dia itu nggak bisa Excel. Gimana ya nyarai sum gitu? Lah, hari gini gitu. Ternyata dia memang nggak pernah pakai. Tapi aku dulu SMA aku ada Excel sih. Jadi sedikit-sedikit tahu Excel. kok taunya sih kayak ya biasa aja sih, cari rata-rata, Iya itu. terus ya gitu aja sih. Sama. Tapi temanku bener-bener belum pernah pegang. Ya ampun. Ya emang jurusannya antropologi sih. Jadi yang nggak ada hubungannya. Oke, Nah, ada yang tanyakan dulu? hmm, nggak ada udah. Oke, kalau tidak ada, ya hari ini kelasnya banyak cuap-cuap. Besok kayaknya bahas cara buat presentasi dan mungkin terakhir nanti ada disiplin kamu presentasi. Apa insight apa yang kamu dapetin secara visualisasi aja. Jadi dikit aja visualisasinya. Dan terima kasih telah hadir hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Habis ini kayaknya kita main habis besok ada presentasi, habisnya besoknya ada machine learning.
Yeay. Nah, yang jadi dilema adalah aku mau bahas secara algoritma atau secara coding. Kayaknya lebih secara coding karena di situ ada pembahasan sedikit algoritma dan tidak terlalu dalam, tapi ya kita lihat aja nanti. Oke, terima kasih telah hadir. Asik. Jaga kesehatan, selamat berlibur dan hmm, ya selamat berlibur Berliburku saja. mengerjakan tugas. Wow, benar juga. Tapi aku biasanya ngerjain tugas saat masuk sekolah. Nggak pernah aku ngerjain PR di rumah. Aneh menurutku dari dulu gitu. Dari SD sampai SMA bahkan kuliah, aku tidak pernah ngerjain tugas. Walah. Jadi di kelas, misalnya kelasnya nanti jam ke 7, 3 atau 4, jadi jam 1 udah ngerjain. Tadi nggak, nah itu jangan ditiru. Oke, terima kasih. Wah. Bye-bye. Thank you, Kak.